Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahara dengan NIM 22031041, Pendidikan Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan atau pengantar kewirausahaan, yaitu proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Cemilan Keripik Pisang Variasi Rasa Matcha dan Coklat. Bidang kegiatan PKM Kewirausahaan. Diusulkan oleh dengan ketua pelaksana dengan saya sendiri yaitu Siti Sahara 22031041. Kemudian ada anggotanya yaitu Raudatul Zahra yaitu 22031031, Latifah Kolbi 22031016, dan yang terakhir yaitu Afriza Latifasari dengan NIM 22031054. Nah, di sini terdapat latar belakangnya, di mana pisang merupakan buah yang mampu tumbuh di mana saja, baik itu di desa maupun di kota tanpa musiman, dan mudah didapatkan di Indonesia, sehingga produksinya melimpah bila digunakan bahan pangan alternatif yang bergizi sebagai sumber vitamin, mineral, dan karbohidrat. Nah, pisang yang cocok dibuat keripik adalah pisang kepok, kapas, tanduk, raja, kayu, dan bahkan siem. Penggunaan rasa matcha dan coklat yang akan digunakan untuk memvariasikan rasa cemilan keripik pisang tersebut dipilih karena rasa matcha memiliki beberapa manfaat yang cukup luar biasa bagi kesehatan, yaitu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat serta trigliserida. Dan kandungan dari rasa coklat itu sendiri adalah dapat menghilangkan kadar hormon stres, sehingga cemilan keripik pisang yang dihasilkan akan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan dan pikiran karena kandungan dari rasa matcha dan coklat tersebut. Nah, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan cemilan keripik pisang variasi rasa matcha dan coklat yang bergizi tinggi? Yang kedua, apa saja kandungan gizi yang terdapat dari keripik pisang tersebut? Yang ketiga, bagaimana peluang bisnis produk tersebut di pasaran? Nah, ada tujuan kegiatannya. Yang pertama yaitu menghasilkan cemilan keripik pisang variasi rasa matcha dan coklat yang bergizi tinggi, meningkatkan daya kreativitas mahasiswa di bidang kuliner, kemudian meningkatkan pendapatan mahasiswa. Selanjutnya yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dengan membuka peluang usaha baru, dan yang terakhir yaitu membuka peluang bisnis bagi mahasiswa maupun masyarakat setempat. Nah, di sini terdapat luaran kegiatan. Luaran yang diharapkan dari setelah dilaksanakannya program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan cemilan baru dari keripik pisang dengan variasi rasa matcha dan coklat. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan pisang menjadi cemilan yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan pisang sebagai cemilan dari bahan dasar pisang yang bernilai gizi tinggi. Nah, selanjutnya terdapat beberapa manfaat nih. Yang pertama itu meningkatkan inovatif mahasiswa melalui usaha di bidang kuliner. Yang kedua, membuka peluang usaha baru di pasaran. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan keragaman jenis cemilan dari olahan menggunakan bahan dasar pisang. Kemudian yang keempat, memberikan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berwirausaha walaupun dengan bahan dasar yang sudah umum menjadi produk yang bernilai jual. Kemudian yang kelima, meningkatkan kreativitas mahasiswa dan masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner. Kondisi umum lingkungan usaha. Nah, usaha ini bergerak di bidang penjualan makanan ringan. Keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang. Keripik pisang ini juga banyak orang yang menggemarinya. Nah, selain rasanya yang enak, harganya juga terjangkau dan mudah ditemukan di mana saja. Serta pohon pisang dapat tumbuh di mana saja dan berbagai iklim. Keripik pisang variasi rasa matcha dan coklat sangat menggugah selera karena memberikan nuansa yang berbeda dari keripik pada umumnya yang hanya memiliki satu rasa saja. Nah, matcha dan coklat ini memberikan bentuk dan rasa yang unik sehingga memungkinkan cemilan keripik pisang variasi rasa matcha dan coklat ini akan menarik pelanggan untuk mencoba mengkonsumsinya. Selanjutnya, terdapat struktur organisasi usaha.
di mana Bapak Firman SE MSC sebagai pembimbing, kemudian Siti Sahara yaitu saya sendiri sebagai General Manager, kemudian Raudatul Zahra sebagai Financial dan Administration Manager, kemudian Latifah Kolbi sebagai Research and Development Manager, kemudian Afriza Latifah Sari sebagai Production and Marketing Manager. Nah, ini berbagai macam bahan baku, yaitu bahan baku utama usaha, yaitu yang pertama pisang, kemudian minyak goreng, gula halus, garam, tepung maizena, coklat bubuk, matcha bubuk, dan kapur sirih. Nah, yaitu sumbernya kebanyakan itu terdapat pada pedagang pasar, yang hanya saja pisangnya itu dari batang pohon pisang. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya. Nah, produksi pisang di Indonesia sebagian besar masih ada di Pulau Jawa, di luar itu ada Sulawesi Selatan dan Lampung. Indonesia mempunyai potensi sumber daya lahan yang sangat besar untuk pengembangan agribisnis pisang, yaitu bisa mencapai 2 sampai dengan 8 juta. 2,8 juta yang tergolong mempunyai potensi cukup tinggi dan 0,8 juta tergolong sedang. Dengan demikian, Indonesia mempunyai potensi lahan yang sesuai dengan pengembangan pisang seluas 3,6 juta ha. Lahan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana salah satu penghasil pisang terbesar adalah Jawa Tengah. Namun, belum tergarap secara optimal. Serah dengan kebijakan pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis, maka pengembangan pisang dilakukan dengan pendekatan spesifikasi lokasi. Nah, peluang usahanya di mana pisang dijadikan salah satu peluang usaha yang menguntungkan karena proses pembuatannya mudah dan produk keripik pisang ini mudah diterima oleh masyarakat. Keripik pisang juga sudah tidak asing lagi sebagai cemilan ringan yang enak dan gurih di masyarakat. Jadi, orang pun tidak akan merasa bosan bila terus mencoba keripik pisang ini. Pisang menjadi bahan baku pembuatan keripik pisang. Jadi, bila akan membuat usaha, maka memilih kualitas pisang yang terbaik akan menghasilkan keripik pisang juga yang berkualitas. Pengemasan dari produk juga akan mempengaruhi mutu dari keripik pisang tersebut, sehingga pilihlah kemasan yang sederhana namun tidak akan mengurangi rasa dan nilai dari keripik pisang tersebut. Keripik pisang ini bisa dijadikan salah satu cemilan ringan dengan harga terjangkau sehingga lebih hemat dan praktis. Nah, di sini terdapat berbagai macam analisis ekonomi usaha. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, di mana secara garis besar, makanan keripik pisang memiliki beberapa keunggulan apabila dijadikan komoditi usaha. Kemudian, ada kelemahannya atau weakness, yaitu permodalan terbatas, kualitas SDM yang masih kurang, pengemasan produk masih sederhana, dan promosi yang masih kurang. Kemudian terdapat opportunities, yaitu menimbang beberapa kelebihan serta kelemahan keripik pisang. Makanan tersebut mempunyai peluang bisnis karena beberapa alasan. Kemudian ada threats. Apabila ternyata usaha makanan keripik pisang dijalankan, maka ada beberapa ancaman yang patut diwaspadai. Kemudian ada persiapan usaha. Nah, persiapan yang telah kami siapkan yaitu berupa perencanaan tempat, target pasar, modal usaha, dan risiko usahanya. Dan promosinya yaitu pada tahap promosi kami menggunakan sebuah spanduk di depan toko serta promosi dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook agar masyarakat luas mengetahui dengan melihat beberapa postingan cemilan keripik pisang variasi rasa matcha dan coklat. Nah, ini ada pelaksanaan usahanya. Yang pertama yaitu tahap memulai. Dan setelah adanya tahap memulai, maka akan dilakukannya tahap melaksanakan usaha, kemudian mempertahankan usaha, dan yang terakhir yaitu kita akan mengembangkan usahanya. Ini beberapa rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu peralatan penunjang, biayanya bisa mencapai Rp3.505.000. Kemudian bahan habis pakai dengan harga Rp4.417.000. Kemudian perjalanan yaitu Rp50.000 dan bahan lain tidak terduga yaitu Rp200.000 dengan total semuanya yaitu Rp8.172.000.
Nah, jadwal kegiatannya ini yang setelah kami susun, yang pertama itu ada persiapan program, di mana pada persiapan program ini kami mengambil pada bulan pertama, yaitu disiapkan pada bulan pertama. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini kami lakukan yaitu pada bulan ketiga, pada bulan kedua, ketiga, dan bahkan keempat. Nah, yang kemudian yaitu evaluasi. Evaluasi ini kami lakukan pada bulan keempat. Penyusunan laporan kemajuan kami lakukan juga pada bulan keempat dan kelima. Nah, penyusunan laporan dan publikasi karya ilmiah, yaitu kami lakukan pada bulan kelima. Dan penyusunan laporan akhir, yaitu kami lakukan pada bulan kelima juga, yaitu pada bulan terakhir. Ini adalah daftar pustaka atau referensinya. Nah, selanjutnya terdapat lampiran-lampiran, di mana lampiran ini terdiri dari biodata ketua, anggota, dan bahkan dosen pendamping. Nah, yang pertama yaitu biodata ketua. Nah, biodata ketua ini terdiri dari identitas diri. Nah, bisa teman-teman lihat semua. Di sini ada biodata identitas ketua, kemudian ada riwayat pendidikannya, kemudian ada pemakalan seminar ilmiah. Nah, semua data yang saya isikan ini tercantum, dan biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ketidaksamaan dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Nah, demikian ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM di bidang kewirausahaan. Nah, ini sebenarnya itu pada pada tahun 2023. Nah, kemudian ini adalah biodata anggota. Yang pertama itu ada Raudatul Zara, ini adalah identitas dirinya, ini adalah riwayat pendidikannya, dan ini adalah pemakalan seminar ilmiah apabila dia mengikutinya. Yang kedua yaitu ada identitas anggota yang kedua, ini adalah identitas dirinya, riwayat pendidikan dan pemakalan seminar apabila dia mengikutinya juga. Yang ketiga yaitu Afrizal Latifasari, bisa teman-teman lihat ini adalah identitas diri, riwayat pendidikan, makalah seminar ilmiah. Nah, ini adalah biodata dosen pembimbing kita yaitu Pak Firman SEMST. Nah, bisa teman-teman lihat semua ini adalah identitas dari Bapak Firman, dan ini adalah riwayat pendidikannya, dan ini adalah pengalaman penelitian, kemudian ini adalah pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah publikasi artikel ilmiah dalam jurnal, dan ini karya buku. Kemudian bisa teman-teman lihat ini adalah justifikasi anggaran kegiatan. Nah, ini adalah perlengkapan yang dibutuhkan dengan subtotal Rp3.505.000. Kemudian bahan habis pakai dengan subtotal Rp4.417.000. Kemudian ada perjalanan yaitu seperti bahan bakar minyak, yaitu dengan subtotal Rp50.000. Kemudian lain-lain yaitu seperti bahan tidak terduga atau biaya yang tidak terduga yaitu senilai Rp200.000. Nah, jadi total keseluruhan dari justifikasi anggaran kegiatan ini yaitu Rp8.172.000. Kemudian ada susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Nah, di mana dengan saya sendiri yaitu Siti Sahara dengan NIM 2203141, program studi pendidikan biologi, bidang ilmu biologi, dan alokasi yang dibutuhkan yaitu 12 jam per hari. Nah, di mana uraian tugasnya yaitu berupa General and Production Manager. Nah, bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mengatur jalannya usaha, koordinasi dan konsultasi bisnis dengan senior advisor dan seluruh manajer, serta verifikasi perencanaan dan jalannya usaha. Selanjutnya ada Rodatul Zahra, yaitu uraian tugasnya sebagai Financial and Marketing Manager, di mana mengonsep dan menetapkan strategi promosi yang tepat, memantau kepuasan konsumen dan efektivitas layanan, menyiapkan segala kebutuhan keuangan dan administrasi, bertanggung jawab atas pembelian bahan dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu Latifah Kolbi, yaitu sebagai Research and Development Manager. Nah, sebagai penanggung jawab dalam kegiatan riset, pengembangan produk, pengembangan usaha, dan pembahasan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu Afriza Latifasari, yaitu sebagai Production and Marketing Manager, yaitu bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari progres, proses problem solving, kualitas kuantitas, dan lain sebagainya, serta mengonsep dan menetapkan strategi promosi yang tepat, memantau kepuasan konsumen dan efektivitas.
Nah, ini adalah surat pernyataan ketua pelaksana yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu saya sendiri, nama Siti Sahara, dengan NIM 2203141, Program Studi Pendidikan Biologi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKMK saya dengan judul 9 keripik pisang variasi rasa matcha dan coklat yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan tidak kesesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguh dan sebenar-benarnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Siti Sahara. Di mana jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Tadi saya mulai dari salam, jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.